Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada, kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat saudara. Pada perjumpaan kali ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang menarik dengan judul Kejutan dalam Pesta. Kalau Anda memperhatikan kejutan dalam pesta ini, pemikiran Anda akan terbawa di dalam buku Daniel pasal yang kelima. Ya, kita akan pelajari Daniel pasal 5 dengan tuntunan Roh Kudus sehingga kita bisa dapat mengambil suatu pelajaran untuk iman percaya saudara dan saya. Setelah Nebukadnezar meninggal dunia pada tahun 562 sebelum Masehi, terjadilah pergantian raja, silih berganti. Naik turun Raja Babylon selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian terakhirnya naik tahtalah Nabonidus sebagai Raja Babylon tahun 539 sebelum Masehi. Menurut catatan, dialah menjadi Raja Babylon terakhir. Pada saat itulah cerita atau peristiwa kitab Daniel pasal 5 dimulai. Dan perlu kita ingat bahwa Daniel sudah berada di Babylon hampir 60 tahun lamanya. Dengan kata lain, ia sudah berusia tua. Mari kita baca ayat 1-4. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka, minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ayat 4, mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada pembukaan pasal 5 ini, ayat 1-4, dimulai dengan pesta besar yang dihadiri oleh 1.000 tamu undangan. Bisa bayangkan. Salah satu tempat purbakala kota Babylon, berdasarkan hasil penggalian tahun 1899 oleh Robert Caldwell, menemukan suatu ruangan besar yang berukuran 170 kali 56 feet atau kurang lebih 52 meter kali 17 meter yang diidentifikasikan sebagai ruang pertemuan kerajaan. Pada pesta Belshazzar tersebut, kita tidak mengetahui apa yang menyebabkan dia meminta alat-alat suci dari Ka'bah Yerusalem yang dibawa oleh Nebukadnezar untuk dibawa ke hadapannya pada pesta itu. Kemungkinannya adalah akibat pengaruh alkohol dari anggur yang diminumnya pada saat itu, sehingga akibat mabuk tersebut dia tidak dapat lagi berpikir secara waras karena pengaruh alkohol. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia mengambil peralatan emas dan perak yang dari Ka'bah Yerusalem, kemudian dipergunakan, diberikan kepada tamu dan membiarkan mereka menggunakan dalam kemeriahan pesta makan minum yang gaduh, bernyanyi memuji dewa-dewa Babylon. Pada saat mereka memuji diri mereka dan merasa dewa Babylon lebih hebat dari dewa manapun, tiba-tiba pada tembok atau dinding putih pada aula besar kerajaan itu, di mana pesta besar sedang berlangsung, nampak tangan manusia menulis. Ayat 5-6. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Dari ayat tersebut, kita dapat melihat tiba-tiba canda tawa dan nyanyian sukaria terhenti. Kemudian tertegun dalam kesunyian dan ketakutan yang menguasai ruangan aula pertemuan tersebut di mana pesta itu berlangsung. Malam pesta pura yang meriah berubah menjadi malam pemberitahuan keputusan saat itu atau hukuman. Daniel mencatat 4 hal terjadi kepada Belshazzar dari ayat yang tadi, yaitu raut wajahnya berubah, pikirannya kacau balau karena hal itu, sendi-sendinya menjadi lemas, dan lututnya saling berantukan satu dengan yang lain. Secara singkat,
Raja yang membangkangkan diri itu menjadi gemeteran, tergoncang, dan nampak jiwanya tanpa harapan. Nah, ayat 7-9 mengatakan, kemudian berseru raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang-orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Ayat 9, sesudah itu sangat cemas hati Raja Belsasar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Untuk ketiga kali dalam ayat ini, ya, para kasdim, orang pintar, orang bijaksana Babylon tidak dapat menjelaskan arti tulisan pada dinding aula pertemuan pesta tersebut. Ya, peristiwa pertama dalam pasal 2, mimpi Nebukadnezar. Ya, peristiwa kedua pasal 4, mimpi Nebukadnezar pula. Sekali lagi, ini adalah kesempatan bagi para pengikut Allah yang hidup atau Yahweh terbuka bagi Daniel tampil menunjukkan atau mempertontonkan kekuasaan Allah yang hidup kepada para pemuja dewa-dewa mati. Pada saat itu, di saat yang mencekam itu, masuklah ratu pada aula perjamuan besar itu diadakan. Mari kita baca ayat 10-12. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruangan perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Alkitab tidak menjelaskan siapa ratu ini yang tiba-tiba masuk pada situasi yang mencekam. Yang pasti dia bukan istri dari Belsasar, karena istri dan gundik mereka, Belsasar juga, sudah ada pada acara pesta perjamuan besar tersebut. Seperti ayat 2 dan 3 katakan, ya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Banyak para sarjana Alkitab percaya ratu tersebut adalah ibu dari Belsasar, yakni Ratu Nitokris, istri dari Nabonidus, ayah Belsasar. Ratu ini tampil berbeda dengan Belsasar, yang tergoncang, jiwanya tanpa harapan. Akan tetapi ratu ini begitu tenang dalam situasi yang begitu mencekam bagi orang banyak yang hadir pada pesta perjamuan besar itu. Ratu memberikan nasihat kepada anaknya untuk mengingatkan kepadanya bahwa pada zaman kakeknya ada seseorang yang bernama Daniel yang memiliki roh Allah dan masih hidup dia. Dan dia menganjurkan untuk memanggil Daniel. Pada waktu Ratu Nitokris menjelaskan tentang Daniel yang memiliki kemampuan luar biasa itu, ia menggunakan kalimat yang sama seperti bapaknya Ratu Nitokris, yaitu Nebukadnezar, pasal 4 ayat 8, 9, dan 18. Nah, mari kita baca ayat 13-15. Lalu diwala Daniel menghadap raja, bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu? Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana dan para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu.
ayat 16-18. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam pekerjaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab, Raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayat tuanku. Dan oleh ayat 19-20, dan oleh karena kebesarannya yang telah diberikan kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Hebat sekali. Tetapi ketika menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Pada waktu Daniel tampil, Raja Belshazzar tidak mengenal Daniel. Ia yang pernah menjabat sebagai petinggi kerajaan pada zaman Nebukadnezar. Ya, katakanlah sebagai Perdana Menteri kalau zaman ini ya. Sehingga pertanyaannya kepada Daniel, engkaukah Daniel itu? Waktu yang cukup panjang telah berlalu. Ya, kurang lebih 20 tahun sejak Nebukadnezar wafat. Kemungkinan Daniel pada saat itu telah selesai bertugas dalam melayani urusan kerajaan. Atau katakanlah dia sudah pensiun. Ya, sehingga Belshazzar tidak mengenal dengan jelas Daniel. Kemudian Belshazzar menawarkan kepada Daniel posisi ketiga dalam kepemimpinan kerajaan Babylon, di mana posisi pertama dan kedua dimiliki oleh bapaknya, Nabonidus, dan kedua olehnya. Respon Daniel pertama-tama menolak tawaran raja sebagai orang ketiga dalam pemerintahan kerajaan Babylon saat itu. Kemudian Daniel melanjutkan dengan mengingatkan kembali peristiwa yang terjadi dalam Daniel pasal 4. Daniel menjelaskan kepada Belshazzar bahwa Nebukadnezar mengalami gangguan jiwa, katakanlah demikian, ya, sebagai hukuman atas kecongkakannya yang saat itu ia sebagai Raja Agung, sehingga jadi seperti binatang. Tetapi pada akhirnya, ia merendahkan diri dan bertobat di hadapan Allah, pencipta langit dan bumi. Setelah Daniel menceritakan hal itu, ia mengarah kepada Belshazzar dan memberikan teguran keras kepadanya dan pejabat-pejabatnya dengan mengatakan, tuanku mengetahui semuanya itu dalam ayat 22. Nah, kata ayat dalam pasal 5 ini, ayat 2 sampai 13 seterusnya, merujuk kepada leluhur atau kakek dari Belshazzar. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh Daniel. Nah, alih-alih belajar dari pengalaman Raja Nebukadnezar, malahan ia melangkah lebih jauh dari kakeknya Nebukadnezar, di mana ia mengambil peralatan kudus yang dibawa dari Ka'bah di Yerusalem untuk pesta pora yang liar itu. Belshazzar dengan sengaja menghina dan menentang Allah yang hidup dengan menggunakan peralatan kudus untuk memuja dewa-dewa berhala mereka. Ayat 23-28. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui.
Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Walau penjelasan Daniel yang membawa bencana bagi Belsasar, ia tetap memenuhi janjinya kepada Daniel sebagai penghormatan terbesar yang ia berikan sebagai orang ketiga setelah Raja Nabonidus, ia kemudian Daniel. Ayat 29-30. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ini ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Penghakimannya datang segera secepat itu. Catatan sejarah menulis bahwa Persia menaklukkan Babylon dengan pertempuran yang tidak berarti. Herodotus menulis, 80 tahun setelah peristiwa penaklukan Babylon oleh Persia, dia jelaskan bagaimana Persia melakukan penetrasi terhadap kota Babylon yang kelihatannya tidak dapat ditebusi pertahanannya. Pada malam pesta pora tersebut, pasukan Persia membuat kanal untuk mengalihkan aliran sungai Efrat, sehingga sungai yang membelah kota Babylon menjadi surut untuk dijadikan jalan masuk pasukan Persia. Dengan surutnya sungai tersebut, maka terciptalah jalan masuk ke kota Babylon. Maka pada malam itu pula lah Babylon takluk di tangan pasukan Persia. Pada peristiwa tersebut, ya, pasukan Persia membinasakan Belsasar. Sedangkan Nabonidus, ya, dikatakan dia berada di daerah selatan atau melarikan diri ke arah selatan, menyerahkan diri dan mendapatkan belas kasihan dari Cyrus, ya, Kores. Menurut laporan Yunani, nyawanya diselamatkan oleh Cyrus atau Kores yang murah hati, dan dia ditempatkan sebagai penguasa bawahan atas tanah jauh Karmania. Apa poin kesimpulan yang bisa saudara dan saya dapatkan? Saya akan bagikan, mungkin saudara di rumah bisa simpulkan sendiri. Ya, tidak ada dosa yang tidak dihukum. Bila mereka menyadari dosa mereka namun tidak bertobat, maka hukumannya akan lebih berat lagi karena menentang Allah. Dalam ayat 22 dan 23 Daniel menunjukkan tuduhan yang berat. Engkau tidak merendahkan diri, bahkan engkau meninggikan dirimu dengan memuja dewa-dewa perak dan emas. Ya. Tuduhan Daniel itu bagaikan berondong peluru senjata mesin. Daniel memberikan nasihat dengan keras kepada Belsasar. Daniel mengatakan kata engkau atau kami kepada Raja Belsasar sebanyak 13-14 kali dalam 2 ayat tersebut. Namun Belsasar menolak untuk belajar dari pengalaman Nebukadnezar. Akibatnya, kebinasan tragis dia alami di depan keluarganya, di depan para pembesar dan undangan kerajaan yang berjumlah 1.000 orang pada malam itu. Masa pemerintahan Babylon sudah dibuatkan akan berakhir, tapi berakhirnya secara tragis di tangan Belsasar. Daniel pasal 2 menceritakan mimpi Nebukadnezar, kepala dari Babylon, pundak, ya, dari apa? Perak, lalu perunggu besi dan besi bercampur tanah liat. Yesaya menggambarkan dalam pasal 13 ayat 19-22, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya, dan seterusnya. Demikian juga Yeremia 50 ayat 38-40. Pedang menimpa segala airnya sehingga menjadi kering, sebab negeri itu penuh dengan patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka, dan seterusnya. Yesaya menggambarkan, ya, ayat pasal 13 ini, bahwa Babylon itu secara moral
sudah merosot sama dengan Sodom dan Gomora. Ya, Yeremia pun demikian, ya, menggambarkan bahwa Babylon itu penuh dengan patung-patung, berhala-berhala. Jadi secara moral dan secara spiritual, Babylon itu sudah rusak sekali. Ya, katakanlah demikian. Dari poin-poin tersebut, satu poin yang saya ingin kemukakan lagi, ya, apa yang dikuduskan Allah itu adalah hal serius yang harus diperhatikan umat manusia. Belsasar dengan ceroboh mencemarkan peralatan Ka'bah yang berasal dari rumah Allah di Yerusalem dan akhirnya menyebabkan kebinasaan pada hari itu juga. Peristiwa itu mengingatkan kita tentang Usa yang coba menahan tabut perjanjian yang oleng yang pada saat itu dalam 2 Samuel 6 ayat 6-9. Demikian juga Nadab dan Abihu yang menggunakan api asing pada upacara korban bakaran di dalam Imamat 10 ayat 1-3. Dan Raja Usia yang mau mengambil alih tugas tanggung jawab seorang imam untuk membakar ukupan kudus di dalam Ka'bah, dan Tuhan menghukum dia langsung dengan kusta sehingga sampai akhir hayatnya dia menderita. Nah, pada akhir zaman ini, saudara saya, kita pun jangan menganggap remeh apa yang dikuduskan Allah seperti Belsasar yang mengakibatkan kematian kekal bagi dirinya. Apa itu? Salah satu contoh dalam Kejadian 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Menguduskannya artinya sesuatu yang dikhususkan, ya, disanctify atau diset aside untuk tujuan khusus, di mana pada hari ke-7 itu kita memuliakan pencipta kita. Hari Sabat inilah yang menjadi tanda bagi umat Allah di hari zaman ini. Siapa yang meremehkan atau mengabaikan Sabat hari ke-7 sebagai hari yang dikuduskan Allah, yang menjadi tanda bagi umatnya, maka akan berakibat fatal bagi mereka, yaitu kematian kekal. Jadi Sabat, ya, menunjukkan satu pribadi, di mana di situ ada nama Allah. Katakanlah suatu pribadi yang namanya Allah. Pekerjaannya itu menciptakan dunia ini, teritorinya apa? Alam semesta, kekuasaannya. Ya, kekuasaannya itu alam semesta. Jadi itulah Allah yang menguduskan hari Sabat, dikhususkan untuk kita dapat berbakti menyembah kepadanya. Dan yang terakhir, Daniel 5 ini mengingatkan kita bahwa tulisan tangan di dinding, quote dan quote, adalah bagian dari umat Tuhan di akhir zaman ini. Buat hidup kita setiap hari dihitung, apakah didapati ringan atau tidak. Itu tergantung pengalaman kehidupan saudara saya selama hidup saudara saya sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia. Demikianlah pelajaran singkat tentang Daniel pasal 5 ini. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus kita dapat dikuatkan. Terima kasih. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.